Audio Jungle. Audio Jungle. Hadirin yang kami hormati, dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Yang terhormat, anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Dr. Randus Hendrik Halomuan Sitompul MM. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, yang diwakili oleh Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan, Bapak Ainul Wafa. Yang kami hormati, General Manager PT PLN Persero UID Sumatera Utara, Bapak Awaludin Hafid. Yang kami hormati, Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama Medan, Bapak Mujiono. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, Camat Sibiru-Biru, Bapak Rahmat Hidayat beserta jajarannya. Yang kami hormati, para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dan tentunya yang kami hormati, Bapak Ibu peserta acara sosialisasi isu strategis pendistribusian AML bagi rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat siang untuk kita semua. Selamat datang di Desa Tanjung Sena, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam acara sosialisasi isu strategis pendistribusian AML bagi rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa program alat memasak berbasis listrik atau AML bagi rumah tangga mendapat dukungan penuh Komisi 7 DPR RI. Tujuan program hibah Kementerian ESDM ini adalah untuk menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan,
Selain itu, program ini bertujuan untuk mengurangi impor LPG yang digunakan untuk memasak, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, serta mendukung teknologi memasak yang lebih bersih. Total penerima AML tahun anggaran 2023 adalah 342.361 rumah tangga yang didistribusikan ke 36 provinsi di Indonesia. Kabupaten Deli Serdang mendapatkan AML untuk 7.003 rumah tangga. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2023, kriteria rumah tangga yang dapat menerima AML adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga penerima AML adalah pelanggan PLN atau PLN Batam yang memiliki daya 450 volt ampere sampai 1300 volt ampere. Yang kedua, berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala. Hari ini kita akan menjadi saksi pendistribusian program AML di Desa Tanjung Sena, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama merupakan pembacaan doa. Yang kedua, sambutan Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan. Yang ketiga, sambutan anggota Komisi 7 DPR RI. Yang keempat, seremoni penyerahan AML dilanjutkan dengan foto bersama. Dan yang kelima adalah acara penutupan. Bapak Ibu sekalian, demi kekhidmatan dan kelancaran acara ini, marilah berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Abu Julkas. Kepada Bapak Abu Julkas, kami persilahkan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang Engkau berkahi. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan sosialisasi kehadiran dan kedatangan Bapak Hendrik Sitompul yang hadir bersama dengan jajarannya memberikan temu ramah dan temu kangen kepada warga khususnya Kecamatan Sibiru-Biru. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam menjalankan program ini ke depannya kami berharap semoga menjadi perhatian kepada khususnya warga Desa Tanjung Sena dan umumnya kepada Kecamatan Sibiru-Biru. Kami hanya bermohon kehadirat-Mu ya Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini mendapat hidayah-Mu. Semoga nantinya ke depan kami dapat melaksanakan apa yang diharapkan oleh rombongan pada hari ini yang Engkau berkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak untuk doa yang dipanjatkan, semoga menjadi berkah bagi kita semua. Selanjutnya, untuk lebih dapat memahami manfaat program AML kepada masyarakat, kami persilakan kepada perwakilan Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan, kepada Bapak Ainul Wafa, dipersilakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, itu dong. Jadi Pak Hendrik juga bangga gitu kan, antusias ya. Oke, baik, mohon izin Pak Hendrik, Pak Awaludin mengawali rangkaian acara pada siang hari ini. Di mana udah cukup cerah ya, tapi tidak juga terlalu panas. Ya, ini mungkin mau kedatangan Pak Hendrik nih, alam pun sudah memberikan isyarat yang ya cukup bagus ya. Nah, ini
ini alam pun mendukung ini kegiatan ini ya. Jadi ini kegiatan sangat bermanfaat sekali, sehingga kami ditugasi oleh Direktur Jenderal kami untuk mengawal, mendampingi Pak Hendrik, mendampingi Pak Awaludin ya, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, supaya acara ini bisa dipastikan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Mohon izin Pak Hendrik dan Pak Awaludin dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin membacakan sambutan dari Bapak Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang kebetulan pada hari ini, di hari yang sama, beliau juga menghadiri acara serupa ini ya, di mana? Dolok Sanggul ya, kalau nggak salah ya. Jadi kami berbagi tugas ya, semua bisa berjalan. Kemudian alat memasak berbasis listrik ini juga terdistribusi dengan baik, dengan lancar kepada Bapak Ibu sekalian. Kami ingin membacakan ya, untuk menyingkat waktu supaya tidak terlalu lama, karena ini saya yakin sudah pada menunggu ya. Ya, menunggu alat masak yang akan dibagikan. Baik, saya bacakan saja ya, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin. Sambutan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan pada sosialisasi isu strategis pendistribusian alat memasak berbasis listrik atau AML bagi rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bapak Hendrik Halomoan Sitompul, yang kami hormati General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Bapak Awaludin Hafid, kemudian Eksekutif General Manager PT Pos Indonesia Kantor Cabang Unit Medan Bapak Mujiono, lalu Camat Sibiru-Biru, Pak Camat di mana? Belum hadir. Aduh, ini Pak Hendrik sudah hadir, Pak Camatnya belum. Yang punya rumah ini, ya? Diwakili. Oh begitu, diwakili. Camat Sibiru-Biru, Bapak Rahmat Hidayat beserta jajaran yang diwakili oleh Desa Sibiru-Biru, Kepala Desa. Baik. Kemudian para pejabat di lingkungan Kementerian SDM, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu peserta acara sosialisasi isu strategis pendistribusian AML bagi rumah tangga Kabupaten Deli Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi isu strategis pendistribusian AML bagi rumah tangga Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Desa Tanjung Sena, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara sosialisasi isu strategis pendistribusian AML bagi rumah tangga ini sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat atas program yang sangat bermanfaat ini. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang saya hormati, penggunaan energi untuk memasak di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa mengikuti ketersediaan sumber energi dan terjadi inovasi teknologi memasak. Awalnya memasak dilakukan dengan menggunakan
kayu bakar, ya. Betul ya? Kemudian diganti dengan minyak tanah, mengalami semua ya ini ya. Minyak tanah, lalu berakhir dengan gas LPG, ya. Nah, kebutuhan LPG untuk memasak mengalami kenaikan karena ini pertumbuhan penduduk, ya, pertumbuhan rumah tangga naik sehingga kebutuhan LPG-nya juga ikut meningkat. Ya, meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Dampak kenaikan kebutuhan LPG tersebut tidak dapat diimbangi oleh produksi dari dalam negeri, sehingga menyebabkan beban impor terus meningkat. Peningkatan jumlah impor LPG menyebabkan kebutuhan anggaran penyediaan LPG meningkat. Ya, anggaran LPG itu diimpor Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi kalau diimpor terus, harga yang kita beli dengan yang kita jual kepada masyarakat sebenarnya yang dijual itu sebenarnya lebih murah, sehingga pemerintah harus memberikan talangan subsidi di parlemen, di Senayan, ya. Pemerintah mengajukan subsidi untuk kebutuhan LPG masyarakat. Ya, kalau tidak disetujui parlemen atau DPR, ya tidak akan ada subsidi, ya. Pemerintah mengusulkan tapi harus disetujui karena beban subsidi ini kan nanti ditanggung juga oleh negara. Anggota DPR atau legislatif sebagai wakil rakyat mengawasi ini, ya, penyaluran subsidi kepada masyarakat tepat sasaran atau tidak, ya, jumlahnya sesuai atau tidak, itu diawasi oleh Pak Hendrik dan kawan-kawan, ya. Karena impornya terus meningkat, tentu kalau subsidi berarti subsidinya ikut meningkat, ya kan? Betul ya? Kalau subsidi terus meningkat, nanti keuangan negara yang harusnya untuk pos yang lain seperti pendidikan, kesehatan, yang juga memerlukan perhatian serius, anggarannya kalau untuk subsidi yang konsumtif semua gitu, sehingga perlu ada langkah-langkah untuk menghemat ini, ya. Peningkatan jumlah impor LPG menyebabkan kebutuhan anggaran penyediaan LPG meningkat. Saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia telah menggunakan alat memasak berbasis listrik atau AML untuk memasak setiap hari. Di sini sudah ada yang punya rice cooker atau belum semua ini? Ada yang sudah? Ya, kalau sudah ya nggak apa-apa lah, ya. Berarti dapat punya 2. Oke. Ya, dari sisi biaya penggunaan AML lebih murah, ya, dibandingkan memasak menggunakan LPG. Hal tersebut dikarenakan biaya energi listrik lebih murah dibandingkan biaya energi dari LPG. Selain itu, penggunaan AML juga mendukung energi bersih dengan menurunkan emisi CO2. Ya, tadi diceritakan pertama awalnya masak menggunakan kayu bakar, asapnya kemana-mana ya, di rumah nggak nyaman, ya, kesehatan nafas keluarga terganggu, lalu beralih ke kerosin atau minyak tanah juga masih polusi juga, ya, kurang nyaman juga. LPG agak bersih gitu ya Bu ya. Lalu dengan listrik lebih bersih lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Yang menyediakan listriknya ini Pak Awaludin dari PLN, ya, dibantu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian dimohon partisipasinya, ya, untuk menjaga atau merawat ini jaringan-jaringan listrik yang sampai ke kampung kita ini, ya, sehingga dalam penyaluran arus listrik Pak Awaludin lebih lancar, Bapak dan Ibu untuk memasak di rumah lebih nyaman lagi, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, di mana salah satu sasarannya adalah peningkatan konsumsi listrik per kapita. Atas dasar hal tersebut, pemerintah menyelenggarakan program penyediaan AML bagi rumah tangga
yang sasarannya adalah pelanggan PLN atau PLN Batam dengan golongan tarif rumah tangga daya 450 VA sampai dengan 1300 VA dan tidak memiliki AML. Program ini bertujuan untuk menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal dan berkelanjutan. Selain itu, program ini bermanfaat mengurangi impor LPG yang digunakan untuk memasak, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, serta mendukung teknologi memasak yang lebih bersih dengan biaya yang lebih hemat atau lebih murah. Produk AML yang akan dibagikan ke masyarakat ya, memiliki spesifikasi antara lain AML ini telah SNI sehingga menjamin keamanan dan keselamatan pengguna. Ya. Jadi yang dibagikan ke Bapak dan Ibu sekalian, ini alat memasaknya harus sudah ber-SNI ya. Ini untuk memastikan atau untuk menjamin keselamatan. Ya karena menggunakan listrik harus hati-hati ya, Ibu-ibu ya. Kalau kesetrum mudah-mudahan jangan. Makanya perlu SNI. Kemudian AML ini juga telah memiliki sertifikat label hemat energi sehingga lebih efisien. Ada tandanya. Ya, supaya apa efisien ini? Alat masak yang digunakan lebih efisien supaya tagihan listrik ya, rekening listrik Bapak dan Ibu sekalian nanti di akhir bulan tanggal 20 tidak membengkak ya, tetap hemat gitu. Makanya alat memasak berbasis listrik yang dipilih untuk dibagikan masyarakat ini harus yang hemat energi ya, itu tujuannya itu. Nanti dibagikan rice cooker atau apa biasanya disebut magic jar gitu ya, tiba-tiba tagihan listriknya mahal ya kan, kasihan masyarakat ya. Ini supaya masyarakat tetap tagihan listrik terkendali, aman di kantong, nyaman di masak gitu ya, memasak ya. Baik. Juga alat memasak listrik ini mengutamakan produk dalam negeri ya, yang dibuktikan dengan sertifikat TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Lalu alat ini berfungsi minimal untuk menanak nasi, menghangatkan makanan dan mengukus. Yang jelas dengan memakai alat ini wajah kita yang memasak itu tidak cemong-cemong lagi dengan ya jelaga dengan itu. Ibu-ibu tetap wajahnya cantik ya, sehingga bapak-bapaknya pulang dari kantor ke rumah melihat ibunya tidak cemang-cemong oleh jelaga itu ya, tetap cantik kan, menambah keharmonisan rumah tangga. Iya kan? Nah, betul, itu tujuannya. Ya. Baik, kemudian kapasitasnya ya, alat memasak listrik ini berbasis listrik 0,8 sampai dengan 2,2 liter. Ini cukuplah untuk satu keluarga ya. Dengan spesifikasi di atas diharapkan masyarakat mendapatkan AML yang berkualitas sehingga memberikan manfaat jangka panjang. Produk AML ini juga wajib disertai dengan garansi pabrikan. Ada garansinya Bapak dan Ibu ya, jangan khawatir. Ini bukan barang kaleng-kaleng, nggak boleh tuh. Sama Pak Hendrik kita bisa dimarahin kalau kita memberi yang tidak baik ke masyarakat ya. Diawasi ini ya. Jadi ini benar-benar ini sinergi antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 7. Komisi 7 ini yang membawai salah satunya bidang energi. Apabila setelah diberikan dan digunakan dalam periode tertentu AML tersebut rusak, maka dapat mengklaim garansi pabrikan yang berlaku di service center terdekat. Untuk pelanggan daya 450 VA di dalam paket AML telah disertai brosur pola pemakaian yang isinya memuat informasi penggunaan AML agar menyesuaikan penggunaan peralatan listrik rumah tangga lainnya.
Disarankan penggunaan AML tidak bersamaan dengan pompa air listrik dan setrika listrik, dan sebaliknya AML digunakan pada pagi dan sore hari. Supaya apa, Bapak dan Ibu sekalian, ini diatur seperti ini. Dayanya kan terbatas di rumah ya, berapa? 450. Ya harus gantian ini memakai alat listriknya ya. Untuk masak dulu pagi-pagi karena menyiapkan sarapan untuk mas suami ya, dengan abang suami ya, abang suami dengan anak-anak yang mau sekolah ya, diberi sarapan dulu supaya mereka saat di sekolah bisa konsentrasi belajar karena perutnya sudah kenyang ya, sehingga bisa menangkap atau menyerap pelajaran yang diberikan di sekolah. Tapi harus gantian. Kemudian kalau sudah itu sarapan, mungkin siang hari, wah ini giliran ini menyetrika baju atau nanti ya. Jika listrik di rumah padam saat AML digunakan, tidak perlu panik. Pastikan pompa air listrik dan atau setrika listrik dimatikan terlebih dahulu, kemudian naikkan pembatas daya atau MCB kembali. Ya kira ini ibu-ibu sudah pandai semua ya, listrik mati, oh biasanya ya kan? Ya, ada pinter ya Bu ya. Baik, Ibu dan Bapak peserta kegiatan yang berbahagia, perlu diketahui bahwa program penyediaan AML ini gratis. Ada yang dipungut bayaran enggak? Uang rokok? Uang administrasi? Bagus. Jadi kalau ada yang uang rokoknya ini pembagian ini uang rokok, uang administrasi, jangan mau ya Bapak dan Ibu sekalian. Didatangi Pak Hendrik loh ini, masih berani main-main begitu, waduh celaka 12 itu ya. Bagikan secara gratis. Pak Hendrik mengawasi ya, kami juga tidak mau pelaksana di lapangan seperti itu ya, semua sudah dianggarkan. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, pungli, dapat disampaikan pengaduan kepada Kementerian SDM, pada kami Bu. Jangan ragu-ragu ya, kami ada kanal-kanal pengaduan yang sudah disiapkan ya, melalui berbagai kanal seperti media sosial dan kontak center 136. Ada yang sudah follow akun Facebook atau Twitter atau Instagramnya Kementerian SDM belum ini? Belum ya? Ya boleh lewat telepon juga boleh ya, kontak center 136. Kalau masih belum bisa, lewat dinas ESDM juga nanti difasilitasi ya. Kalau ada pengaduan, kami membuka pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk Bapak dan Ibu sekalian apabila ada keluhan atau pengaduan terkait program AML ini ya. Nggak usah takut, laporkan saja ya. Program penyediaan AML merupakan hibah dari pemerintah dan tidak untuk diperjualbelikan, yang dilengkapi dengan pembubuhan stiker pada AML tersebut, sehingga diharapkan pemanfaatan dari AML ini dapat lebih dirasakan oleh penerima AML dan juga dapat tercapai tujuan program. Ya, nanti setelah diberikan, sudah diterima rice cookernya, dibawa ke rumah, digunakan di rumah ya. Jangan dijual kembali. Nyari untung jual kembali, jangan ya. Ini kenang-kenangan dari Pak Hendrik, Kementerian SDM, DPR RI, Komisi 7 ya, dirawat ya. Ini dari anggaran pemerintah dirawat. Kami sampaikan apresiasi atas dukungan Bapak Hendrik Halomuan Sitompul selaku anggota Komisi 7 DPR RI, sehingga Kabupaten Deli Serdang mendapatkan AML untuk 7.003 rumah tangga, dan di Kecamatan Sibiru-Biru mendapatkan AML untuk 857 rumah tangga penerima manfaat. Kami juga ucapkan terima kasih atas segala dukungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dan PT Pos Indonesia
yang telah mendukung terlaksananya program penyediaan AML di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT PLN Persero yang telah membantu dalam proses pemadanan data dan validasinya di lapangan untuk calon penerima AML. Semoga kerjasama dan koordinasi yang baik ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa mendatang, sehingga semakin memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, sebelum saya akhiri ya, sambutan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ini, ada sebaik pantun supaya tidak ngantuk. Ya, nanti dijawab oleh Bapak dan Ibu sekalian kalau saya membacakan per baris dengan cakep gitu ya, supaya tahun depan bisa ada bantuan apa lagi sampai lagi ke desa ini, kita harapkan ya kan. Ini doa kita bersama ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, Pak Hendrik diberi kesehatan ya, karir yang lancar, Pak Awaluddin Hafid yang menyediakan listriknya diberi kesehatan, semua di sini diberi kesehatan, bisa menyelenggarakan acara semacam ini ya, mungkin bukan AML lagi apa gitu ya, yang intinya membawa manfaat untuk masyarakat di desa ini. Nah, ini pantunnya saya bacakan ya. Nikmat nian lagu berdendang. Oh, sana belum jawab itu. Ketahuan kan saya kelihatan semua ini ya. Di sana cuma tapi nggak ada suaranya. Ya, ulangi ya. Nikmat nian lagu berdendang. Ya, itu bagus. Nyanyiannya sungguh memikat. AML hadir di Kabupaten Deli Serdang. Semoga memberi manfaat bagi masyarakat. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kemudian mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian saya ya. Banyak canda tawa semata-mata hanya ini untuk mengakrabkan. Ya, saya sebagai tamu di sini paling tidak harus mengenali ya tuan rumah di sini dan harus tahu diri lah ini tamu itu ya. Kami sangat menghormati Bapak dan Ibu sekalian. Kami berusaha ingin mengakrab-akrabkan diri dengan bercanda sehingga tidak kaku begitulah ya. Nah, ya. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Parada Huta Julu. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya balas pantun sederhana ya Bapak ya. 1.2, Pak Ainul Wafa baik, masyarakat desa Tanjung Sena yang bahagia. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk sambutannya. Singa punya musuh kuat namanya hiena. Kalau berburu mangsa, berkelompok sangatlah hebat. Kita punya Pak Hendrik yang namanya akan melekat di desa Tanjung Sena. Anggota DPR RI pertama yang beri alat memasak listrik buat masyarakat semakin bersemangat. Kita berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Dr. Andus Hendrik Halomuan Sitompul MM. Kami persilakan Bapak untuk memberikan sambutannya. Sebenarnya saya lebih senang nyanyi daripada bercakap. Tapi karena nggak ada keyboardnya, nggak usah nyanyi lah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang diwakili oleh Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan oleh Bapak Ainul Wafa. Selamat datang Pak di desa kami ini. Ini dapil saya, ini daerah saya. Beginilah masyarakat kami.
penuh dengan senyum dan teriakan, kira-kira begitulah. Berikutnya saudara saya ini Bapak General Manager PT PLN Persero UID Sumatera Utara, Bapak Awaludin Afid. Tepuk tangan untuk beliau. Berikutnya Eksekutif General Manager PT Pos Kantor Cabang Unit Medan, Bapak Mujiono. Sudah pernah ketemu kita, Pak? Sudah ya? Kok tambah ganteng Bapak itu maksud saya. Banyak program sih Pak ya, penyaluran. Kalau logistiknya jalan, wajah pun cerah Pak ya. Para pejabat di lingkungan Kementerian SDM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, Sumber Daya Mineral, Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan juga terusus kepada Bapak Kepala Desa, Pak Julius, Pak Effendi, ya. Ada lagi kepala desa lagi ya? Oh iya, namanya lupa saya Pak tadi. Namanya siapa Pak? Pak Satriawan. Satu lagi? Pak Sembiring, itu sama lah Pak Sembiring. Terima kasih. Tepuk tangan buat kepala desa. Tanpa bapak-bapak kepala desa tak bisa kita dapat. Nah, kupastikan itu. Walaupun segudang punya saya ini apa, AML ini, kalau nggak diteken kepala desa nggak bisa semua. Betul? Iya, tepuk tangan buat kepala desanya. Ada tambah lagi kepala desa lagi. Pak apa namanya Pak? Pak Rusli. Oh Pak Rusli, tepuk tangan buat kepala desa. Iya, jadi bapak-bapak kepala desa ini adalah perwakilan negara di desa. Jangan main-main loh. Ya, jadi beliau-beliau ini adalah pimpinan kita di desa kita masing-masing. Makanya kita selalu menghargai, menghormati atas kerja-kerja bapak-bapak kepala desa. Serta Bapak Ibu peserta acara sosialisasi isu strategis pendistribusian AML bagi rumah tangga Kabupaten Deli Serdang, khususnya Desa Tanjung Sena, Kecamatan Sebiru-Biru. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya senang dan bangga boleh bertemu dengan Bapak Ibu, baik itu jajaran dari pemerintah dari Jakarta, dari BUMN maupun pemerintahan dari Kabupaten Deli Serdang sampai juga desa. Salam kenal buat kita semua yang belum kenal. Ya, inilah Hendrik Sitompul itu. Jangan lihat yang di jalan-jalan tuh, ini aslinya ini sekarang. Tepuk tangan buat kita semua. Iya. Mungkin selama ini lihat di jalan-jalan gitu. Bapak yang berkumis ini siapa orangnya gitu ya. Ini dia aslinya. Mana lebih cakep, aslinya atau spanduknya? Aslinya betul. Cocoklah di hati kalau begitu. Ya. Inilah asli Hendrik Sitompul itu. Ya. Saya adalah anggota DPR RI. Ya, dari fraksi Partai Demokrat yang ditugaskan partai di Komisi 7, itu bidang energi. Dan hari ini kita mewujudkan kolaborasi antara kementerian, PLN dan Komisi 7. Inilah kolaborasinya. Dan inilah wujud kerjasama bahwa kita betul-betul peduli dengan masyarakat. Di awal tahun ini, saya kira Bapak Ibu adalah masyarakat yang beruntung. Karena baru di awal tahun, Bapak Ibu sudah mendapat rezeki. Namanya alat memasak berbasis listrik. Betul? Iya. Siapalah anggota DPR begitu. Baru awal Januari udah kasih berikan perhatian. Ya, ini adalah suatu kebanggaan bagi kita masyarakat. Ada anggota DPR RI-nya yang peduli dengan masyarakatnya. Betul? Iya. Kalau yang lain belum jelas.
Kalau Hendrik Sitompul ada buktinya, itu buktinya. Ya. Ya, kalau yang lain lupakan saja. Yang penting yang diingat hanya yang buktinya aja. Kita jangan mau termakan janji. Kita butuh iya. Awal tahun loh Bapak Ibu. Kita sudah kasih bukti sama Bapak Ibu. Kita sebagai anggota DPR yang peduli dengan masyarakatnya. Dan ini adalah program kolaborasi kami di Komisi 7. Dan yang bisa meluncurkan program ini hanya anggota DPR RI yang Komisi 7. Kalau ada anggota DPR yang ada seperti ini, berarti dia beli sendiri. Artinya dikarang-karang namanya. Karena kebutuhan, mungkin karena kebutuhan politiknya aja dia melakukan itu. Kita ini adalah mewujudkan kepedulian pemerintah kepada masyarakatnya. Kami sebagai anggota DPR RI menyampaikan aspirasi kami. Ini loh kebutuhan masyarakat kami yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yang harus dituntaskan oleh dari kementerian atau Dirjen Kelistrikan. Dan itulah yang kami lakukan. Kalau tidak ada anggota DPR RI-nya, tak mungkin ada ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin Bapak Ibu. Saya pastikan. Karena program ini adalah program kemitraan Komisi 7. Jadi kalau ada anggota DPR RI yang bisa mengatakan bisa, nggak ada, itu bohong, itu hoax dia itu. Kalau kita balik Bapak Ibu di 2019, saya yakin Bapak Ibu belum kenal sama saya, betul? Belum kenal kan? Tapi walaupun Bapak Ibu belum kenal saya berikan AML ini buat Ibu, betul? Biasanya kan sudah dikenal baru diberi, ya. Jadi inilah program kami sama kementerian, banyak lagi program kami Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin ada keluarganya yang belum ada pasang listrik, kami pasang gratis. Tidak mana tahu. Jadi program kami tidak hanya begini, ya. Kalau ada yang mau kita terangi lampu jalannya, kita terangin. Itu khususnya di kelistrikan. Belum lagi nanti di gas 3 kilonya. Jadi hari ini kita sedang dan bangga melakukan sosialisasi ya, strategis di bidang kelistrikan. Dan ini adalah rangkaian memastikan bahwa optimalisasi penggunaan listrik di Sumatera Utara ini. Yang pasti pertambahan penggunaan AML ini di Sumatera Utara ini, khusus dapil saya, yang senang itu adalah Pak Awaludin, ya, sama Pak Mujono. Iya, Hendrik Sitompul hanya elus-elus dada aja. Ya, kalau dia jadi kelistrikan keras apa juga dia, memeras juga pikirannya. Tapi yang menikmati program ini dia di hilirnya adalah pertama PT POS sebagai penyaluran logistiknya, PLN penikmat pembayar listriknya sepanjang masa, kan gitu. Makanya Bapak Ibu kalau menggunakan nanti AML ini, pergunakan yang baik dan benar supaya jangan nanti AML ini rusak gitu loh. Dijaga baik-baik karena kita sudah mendukung program ini bisa Bapak Ibu dapatkan. Program AML ini memang sekarang kita lagi terus gencar-gencarnya menggunakan pemanfaatan listrik, ya, supaya kita benar-benar menghilangkan, meminimalisir tentang dampak lingkungan terhadap proses-proses energi. Sangat berharap dengan diterimanya AML ini khusus untuk masyarakat di Tanjung Sena ini, Kecamatan Sibiru-Biru bisa berjalan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Kepala Desa. Terima kasih banyak Pak, sudah merekomendasi masyarakatnya
Kami tidak akan mungkin masuk ke desa bapak-bapak sekalian tanpa pintu dari bapak kepala desa. Tak akan mungkin kami. Kami sangat menghargai dan menghormati itu. Artinya bapak-bapak kepala desa sangat peduli dengan masyarakatnya, sangat tahu kebutuhan masyarakatnya, hingga program AML ini dibuka lebar-lebar untuk di desanya. Betul ya Bapak Ibu kan? Iya. Ini adalah contoh seorang pimpinan desa yang baik dan bijak. Tahu kebutuhan masyarakatnya, di mana kebutuhan masyarakatnya, dan harus dipenuhi dengan program-program. Saya kira ini suatu kita banggakan kepada pimpinan-pimpinan desa, khususnya kepada kepala desa yang betul-betul peduli dengan masyarakat desanya. Ya, walaupun masih lama pemilihan kepala desa, masih lama ya. Ya, biar saya juru bicara pun nggak apa-apa lah. Ya, saya juru bicara aja juga nggak apa-apa Pak. Kan kalau yang baik kan nggak apa-apa ya, nggak ada salah ya kalau yang baik kan. Iya. Setuju Bapak Ibu? Tepuk tangan untuk Bapak-bapak kepala desa. Bapak-bapak kepala desa, program kami tidak hanya sampai sini Bapak. Ya, kalau ada penduduk bapak-bapak sekalian, bapak kepala desa yang belum sambung listrik, beritahu ke kami. Kita pasangkan gratis tanpa bayar. Ya. Kami ada kalau bisa Januari ini kita kalau ada data kita langsung kita hidupkan. Ya, biar ada kerja Pak Awal. Iya. Adanya kerja Pak Awal kan ujung-ujungnya Pak Awal juga bayarnya kan. Kita ini sebetulnya jujur aja kalau secara bisnis ini meningkatkan pendapatan PLN. Terus terang aja, jujur aja kita. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, kita gunakan PLN. Dapat bayar tiap bulan. Pak Awal juga yang dapat. Iya kan? Hendrik Sitompul itu hanya bercakap aja dari sini. Hanya memperjuangkan bagaimana program kelistrikan sampai di wilayah dan dapilnya. Tapi saya yakin Pak Awal juga sangat setuju Hendrik Sitompul terpilih kembali menjadi anggota DPR RI. Iya. Bagaimana kedekatan sama anggota DPR, itu yang penting. Jangan hanya di spanduk. Yang penting udah bisa dilihat sini, bisa menyapa. Kayak itu ya Pak Kades ya. Kita diskusi, kita ngobrol apa program. Banyak program Pak Kades. Enggak apa-apa, ini perkenalan kita. Banyak program saya sebetulnya di Komisi 7. Ya, tidak hanya ini. Ya, enggak apa-apa, ini program awal kita, pertemuan kita. Ke depan program ini bisa berjalan baik. Yang pasti saya menjadi anggota DPR RI sampai September untuk periode ini. Untuk periode depan itu Oktober. Ya. Jadi untuk periode ini masih ada September lagi program-program kita. Nanti di Oktober kalau saya dikasih kesempatan oleh Tuhan, saya bisa jadi anggota DPR kembali. Itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Cocok? Setuju? Sudah tahu kan? Betul. Kalau itu tanda, itu kode alam tuh Pak Awal sama Ujung. Ya. Saya kira itu aja. Senang sekali Bapak Ibu sudah kenal dengan saya. Inilah orangnya, handful apa adanya. Ya, tidak direkayasa wajahnya, kumisnya juga tidak direkayasa. Orangnya begini apa adanya. Tidak ada basa-basi dan tak perlu sandiwara. Itulah Hendrik Sitompul. Siapa ya Bapak Ibu? Kurang kuat. Siapa kita? Siapa kita? Iya, harus begitu ya. Jadi sampaikan nanti kebaikan-kebaikan Hendrik Sitompul itu kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada famili, kepada siapa lagi? Kawan sekolahnya, dan juga para mantannya. Ya, mana tahu, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jangan dipaksa juga bermantan, jangan paksa juga. Gitu aja saya kira. Terima kasih. Selamat buat Bapak Ibu yang menerima alat memasak berbasis listrik ini. Ya, terima kasih Pak dari Dirjen Listrikan. Terima kasih Pak Awal, terima kasih Pak Jono, terima kasih Bapak Kepala Desa sudah memberikan support bagi kami, memberikan semangat kami, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah kerjasama baik kita. Kita akan lanjutkan lagi kerjasama kita dengan program-program lainnya. Cocok Bapak Ibu? Ya, demikian kami sampaikan. Untuk itu saya ucapkan
Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Hendrik Sitompul. Penyerahan secara simbolis akan dilakukan oleh anggota Komisi 7 DPR RI, didampingi oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, PT Pos Indonesia, PT PLN Persero, dan Camar Sibiri Biru atau yang mewakili untuk bersama-sama melakukan penyerahan AML secara simbolis. Kami persilakan Bapak Hendrik Sitompul untuk menyerahkan AML kepada penerima manfaat pertama. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu, bahwasanya alat memasak listrik ini kita harus sampaikan, jangan memberi itu, harus pakai etika juga memberi itu. Jangan asal memberi itu seakan-akan memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Harus kita sampaikan. Begitu ya Bu ya? Ibu dengan siapa Bu? Bu Mutia. Ibu Mutia, orang tua saya yang saya kasihi. Ibu sudah melihat nih barang yang mau serahkan. Gimana kira-kira perasaan Ibu menerima alat memasak ini? Dan kira-kiranya apa harapan Ibu ke depan? Boleh Ibu ngomongnya sebentar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang sudah memberikan apresiasi. Hendrik Halomuan Sitompul. Ya, kebetulan kami pun orang Mandeling Pak, saya Boru Nasution. Ya, agak mirip-mirip lah kan Pak. Terima kasih udah Bapak berikan bantuan kepada kami, saya mewakili rekan-rekan di sini. Apresiasi ini sangat baik Pak. Kalau kami harapkan jangan cuma sampai di sini, bisa yang lebih baik lagi nanti kami di masyarakat, terutama di biru-biru ini. Kalau untuk pendidikan anak-anak kami juga Pak, boleh diperhatikan lebih baik lagi. Ya, kemampuan kami itu Pak agak standar kali untuk pendidikan, tapi kami ingin anak-anak kami itu bisa lebih tinggi lagi, nanti insya Allah jadi seperti Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan pesannya. Terimalah alat memasak Ibu. Ini Ibu, ini adalah hasil kolaborasi kami dengan Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Kelistrikan, PLN, dan PT Pos. Kiranya Ibu bisa menerima dengan senang hati. Mohon dirawat ini alat masaknya, dan jangan lupa nanti lihat ada dalamnya nanti ya. Ya baik, kita boleh Bapak Ibu berikan tepuk tangan untuk penyerahan secara simbolis yang pertama. Dan tentunya harapan dan doa dari Ibu Nasution adalah doa kita bersama. Terima kasih banyak kepada Bapak Hendrik Sitompul. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Bapak. Selanjutnya kami persilakan perwakilan PT Pos Indonesia, Bapak Mujiono, untuk menyerahkan AML kepada penerima manfaat yang ketiga. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya silakan Ibu untuk stiker alat memasaknya ditampilkan ke depan. Ibu yang ketiga boleh stikernya ditampilkan ke depan. Ternyata rek stikernya cantik sekali ya Bapak Ibu. Bapak perwakilan camat boleh berfoto ulang Bapak ya, dengan menghadap ke arah dokumentasi. Bapak boleh berfoto ulang Bapak. Ya, satu dipegang ya Bapak. Baik. Bapak boleh pegang resikonya karena belum diabadikan Bapak. Mengepalkan tangannya ke atas, bukti semangat kita. 1, 2, dan 3. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Pak Hendrik bersama Bapak Ainul, Bapak Mujiono, Bapak Awaludin. Kami persilakan untuk berfoto bersama dengan masyarakat di bawah. Ibu yang berdiri boleh Ibu yang duduk boleh kami undang untuk berdiri Ibu. Selagi kita masih di sini, yang bermalas-malasan sia-sialah pantun kita, ya harus semangat. Kita hitung 1, 2, 3.
Baik, kita boleh kepalkan tangannya ke atas. Kita bersemangat. 1, 2, dan 3. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk duduk kembali. Dan terima kasih kepada tim dokumentasi yang sudah mengabadikan dalam bentuk foto dan video. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Dengan demikian berakhir sudah acara sosialisasi isu strategi pendistribusian alat memasak berbasis listrik AML bagi rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Akhir kata saya Jojo Maringga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore.